nama saya adalah pengelak hari ini 1112 Pesugihan Lingkungan. Makasih ya, Pak. Halo, perkenalkan nama aku Aliza Fitriani dengan NIM 111240013. Jadi kita bakal bahas apa ya? Aku punya ide. Kita itu nantinya bakal bahas nih AMDAL mitigasi bencana gunung meletus ini. Kalau kamu nggak percaya ya ini lihat nih. Bukain ya. Wah, keren banget ya tentang gunung meletus. Tuh kan? Ini nih, yuk kita bahas lagi. Ayo. Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung api aktif. Di balik manfaatnya juga, gunung api juga dapat menimbulkan bencana yang mengancam kehidupan masyarakat. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas abu vulkanik, dan material lainnya akibat tekanan dari dalam bumi. Indonesia juga memiliki banyak gunung api aktif seperti Gunung Merapi, Semeru, Keluh, dan Sinabung yang sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi. Letusan gunung api sendiri memiliki dampak positif berupa tanah yang subur untuk pertanian, potensi wisata alam, serta material pasir dan batu yang bernilai ekonomi. Namun, dari letusan gunung api sendiri juga dapat menimbulkan dampak negatifnya seperti gangguan kesehatan akibat abu vulkanik, lalu ada kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, dan juga bahkan memakan korban jiwa. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan kajian untuk menilai dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan. AMDAL menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar pembangunan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Melalui AMDAL, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah rawan bencana, menentukan lokasi pembangunan yang aman, serta merencanakan jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan akibat letusan gunung api dapat diminimalkan. Tahukah kalian, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang menjadi salah satu negara dengan jumlah gunung aktif terbanyak di dunia tahu? Jika kalian mendapatkan informasi bahwa gunung di sekitar tempat tinggal akan meletus, apa yang akan kalian lakukan ya? Mengungsi ke tempat yang aman, menyiapkan tes siaga bencana, menghubungi keluarga, lalu menunggu informasi dari resmi pemerintah. Yang paling penting adalah tetap tenang dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah maupun petugas bencana. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Sebelum letusan terjadi, pemerintah melakukan pemantauan aktivitas gunung api, menyediakan sistem peringatan dini, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Saat terjadi letusan, masyarakat harus segera mengungsi ke tempat yang aman, menggunakan masker untuk melindungi pernapasan, serta mengikuti arahan dari petugas. Mitigasi setelah letusan. Setelah letusan berakhir, dilakukan pemulihan lingkungan dan perbaikan fasilitas umum. Pemerintah sendiri bersama dengan masyarakat juga membantu korban terdampak serta memulihkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar kehidupan kembali normal. Salah satu contoh letusan gunung api di Indonesia adalah erupsi Gunung Semeru. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan sistem peringatan dini memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko bencana. Letusan Semeru 30 April 2025. Bencana gunung meletus memang tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat dikurangi melalui mitigasi dan kesiapsiagaan. AMDAL juga berperan penting dalam memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan. Ketiga, Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman
bencana, tangguh, dan siap menghadapi bencana gunung meletus. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah Kamis sore erupsi. Dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas hingga sejauh 1.800 meter ke arah hulu Kali Bebeng. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis sore. Gunung Merapi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas. Pertama terjadi pada pukul 18.18 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur awan panas sejauh 1.800 meter mengarah ke arah hulu barat daya Kali Bebeng. Kedua terjadi pada pukul 20.47 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.600 meter mengarah ke barat daya hulu Kali Bebeng. Aktivitas tersebut terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Berdasarkan data pemantauan kami bahwa saat ini erupsi Merapi masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi, di mana kejadian guguran mencapai ratusan kali per hari. Dan kondisi ini sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat karena berdasarkan data pemantauan dari metode seismik dan deformasi menunjukkan bahwa suplai magma masih berlangsung. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.